Pemirsa, sebagian wilayah Indonesia akan mengalami fenomena alam langka gerhana bulan total hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan melakukan pemantauan gerhana bulan total di wilayah Ancol, Jakarta Utara. Pemantauan gerhana bulan total oleh BMKG dan media dilaksanakan di dekat Dermaga Cinta, kawasan Ancol, Jakarta Utara. Sejumlah persiapan dilakukan untuk melaksanakan pemantauan. Meski demikian, pengelola Ancol tidak mengadakan acara nonton bareng gerhana bulan total bagi masyarakat dengan alasan menjaga protokol kesehatan. Nah, ini masih penumbra ya, Mbak? Fenomena gerhana bulan total kembali terjadi. Peristiwa gerhana bulan total dapat dilihat jelas di langit Indonesia pada malam hari. Lalu apa sebetulnya fenomena gerhana bulan total? Berikut informasinya. Gerhana bulan total akan terjadi malam ini 26 Mei 2021. Gerhana bulan total merupakan keadaan bulan penuh ketika bulan berada dalam posisi terdekatnya dengan bumi. Gerhana bulan total terjadi saat posisi matahari, bumi, bulan sejajar. Hal ini terjadi saat bulan berada di umbra bumi, berakibat saat puncak gerhana bulan total terjadi, bulan akan terlihat berwarna merah atau yang dikenal dengan istilah blood moon. Gerhana bulan total pada 26 Mei 2021 ini dikenal juga dengan Super Blood Moon. Menurut Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Rahmat Riono, gerhana bulan total ini aman untuk disaksikan masyarakat dengan mata telanjang tanpa harus menggunakan kacamata khusus gerhana. Gerhana bulan total dapat disaksikan jika kondisi cuaca cerah berawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan saat ini kami sudah bergabung bersama Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Muhammad Sadli. Selamat sore, Pak Sadli. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Sadli, pukul berapa tepatnya kita bisa menyaksikan gerhana bulan total? Iya, terima kasih. Puncak gerhana bulan total akan terjadi pada jam 18.43 waktu Indonesia Barat. Oke, artinya sekitar 30 menit lagi dari sekarang ya, Pak? Iya. Oke, bisa disaksikan secara kasat mata atau seperti apa, Pak? Iya, karena ini bisa disaksikan tanpa menggunakan alat bantu dan aman untuk kita lihat pada waktu puncak gerhana bulan tersebut. Oke, ini sepertinya gambar real time yang kami tayangkan saat ini, detik-detik di mana sebetulnya sudah mulai ada tanda-tanda terlihat ya, Pak ya, hampir total begitu, Pak. Iya, jadi sudah mulai ada proses fase awal, kemudian fase awal sebagian, dan akan menuju ke fase puncak di 18.43 waktu Indonesia Barat. Pak Sadli, untuk kondisi cuaca seperti apa? Apakah mendukung untuk bisa melihat gerhana bulan total malam ini? Sebenarnya idealnya itu cuacanya cerah berawan. Mudah-mudahan kita bisa melihat dengan baik dan dengan sempurna gitu ya gerhana bulan total yang akan terjadi pada puncaknya di 18.43 waktu Indonesia Barat nanti. Oke. Mengenai penjelasan secara astronomi, Pak, apa sebetulnya yang terjadi dalam gerhana bulan total ini dan barangkali adakah dampaknya? Ya, terima kasih. Kalau dari segi dampak mungkin akan terjadi peningkatan muka air laut ya. Oke, jadi, akan ada pasang berarti ya, Pak ya? Iya, pasang surut ya. Jadi BMKG sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya melakukan pemantauan terhadap seluruh peralatan yang ada di wilayah Indonesia, yaitu baik tight gauge yang dimiliki oleh BMKG maupun yang dimiliki oleh Badan Informasi Geospasial. Dari alat tersebut kita bisa melihat seberapa signifikan kenaikan muka air laut. Kalau memang ada yang signifikan, maka BMKG secara otomatis akan mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Mudah-mudahan tidak terlalu signifikan gitu ya. Oke. Iya. Pak, di provinsi mana yang paling jelas, Pak? Iya, kalau yang paling terjelas itu di Sumatera ya.
Jawa, Sumatera. Jadi dari tengah ke barat gitu. Jadi bisa kita lihat jelas. Dan saya pikir masyarakat bisa menyaksikan melalui streaming yang dibuat oleh BMKG, bisa kita melihat dari streaming yang sudah disebarkan, diviralkan gitu ya. Oke. Ya. Pak Sadli, terkait dampak pasang tadi, adakah wilayah-wilayah mungkin yang perlu lebih mewaspadai dampak air pasang ini? Iya, karena ini sifatnya umum, maka tetap kita mengharapkan semua yang ada di wilayah-wilayah pesisir dan sebagainya untuk tetap waspada dan tetap mengikuti informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, yaitu Pusat Meteorologi Maritim akan mengeluarkan informasi tersebut apabila ada signifikan. Oke, begini Pak, soal bahwa kekhawatiran menyaksikan ini dengan kasat mata tidak ada dampaknya ya Pak? Ya, ini relatif aman. Kita bisa melihat langsung, tidak perlu pakai filter. Karena ini adalah gerhana bulan ya. Gerhana bulan total dan bisa kita lihat tanpa ada alat bantu gitu. Oke, tanpa teropong, tanpa alat bantu, dengan kasat mata pun ini aman dan bisa disaksikan begitu ya Pak? Iya, bisa. Ya. Untuk tahun ini Pak Sadli, BMKG melakukan pemantauan di kawasan Ancol. Ada alasan mungkin apakah memang lebih terlihat dari kawasan pesisir atau seperti apa? Iya, jadi kalau pengamatan BMKG pusat mengambil lokasi di Ancol karena memang tempatnya strategis, terbuka, dan sebelum-sebelumnya juga kita kerjasama dengan Ancol ya, pengelola Ancol. Kemudian karena pandemi sehingga tidak bisa ditonton terlalu banyak orang gitu kan, beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi BMKG melakukan pengamatan seluruh Indonesia, ada sekitar 36 lokasi dari Papua sampai ke Aceh, itu yang kita lakukan secara serentak gitu, untuk mendapatkan data-data pengamatan tersebut secara lengkap gitu. Oke, fenomena ini terjadi dalam skala berapa Pak, atau berkala seperti apa Pak? Iya, kalau ini terjadi ya biasanya perulangannya itu ratusan tahun, tapi kita lihat bahwa fenomena ini sangat langka ya. Itu 2033 akan terjadi lagi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Sadli, waktu Anda sudah berbincang bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan ikuti azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.